tidak sekolah, 2.000 keluar daerah, dan menghura-hurakan, menghabiskan anggaran mereka di luar daerah. Mereka tidak melihat. Apakah kalian tidak ini? Kenapa pemerintah tidak mengambil kami? Mohon, kami mohon, lihatlah universitas satu-satunya yang ada Kota Mobagu. Kami Universitas semua Kota Mobagu hilang di tanah Kota Mobagu. Maka ini kegagalan seluruh posisi daerah Kota Mobagu Raya. Tidak hanya Kota Mobagu. Jangan hanya di balik ruangan ini kalian melihat kami. Hari ini kami turun untuk memperjuangkan ini adalah semata-mata tidak menutup untuk bagaimana memajukan suatu daerah itu sendiri. Kota Mobagu sebagai katanya sebagai akan menjadi sebagai ibu kota provinsi Pulau Mobagu Raya, hari ini tidak mampu menyiapkan itu. Apakah yang kalian siapkan untuk itu? Tidak ada. Seekor orang luar yang tidak diterima di sini. Kita bukan anjing-anjing di Kota Mobagu ini. Ingat, kami adalah warga Kota Mobagu. Kami orang-orang Kota Mobagu dan kami bukan binatang yang akan ditutup kuncinya untuk masuk di sini. Ingat keluhan kami, di mana pemerintah hari ini? Di mana Ibu Wali Kota yang katanya pemerintah Kota Mobagu? Di mana hari ini? Di mana pemerintah hari ini yang mengabaikan kami di luar? Saya akan menutup pintu untuk kehadiran kami. Lihat Wali Kota, di mana kalian sekarang ini? Di mana? Apakah kami hanya binatang-binatang yang hidup di Kota Mobagu sini dan seakan-akan tidak dihargai? Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan kepada pemerintah kota hari ini agar supaya kemudian atas tuntutan kita, kami ingin membacakan agar supaya itu kuliah kerja nyata dan pelaksanaan wisuda tahun 2016 dengan catatan sebelum terbentuknya yayasan yang nantinya akan menaungi dan mengelola Universitas Dungu Kota Mobagu. Yang kedua, untuk membentuk yayasan yang akan menaungi mengelola Universitas Dungu Kota Mobagu. Kami serahkan mereka ke pemerintah Kota Mobagu. Yang pertama yang saya sampaikan, yang saya tegaskan dalam kesempatan ini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Sivitas Akademika dan mahasiswa-mahasiswi menyerahkan sepenuhnya dukungan pengelolaan UDK Kota Mobagu kepada pemerintah Kota Mobagu untuk diselesaikan lebih lanjut. Yang kedua juga ucapan terima kasih yang sama kepada Yayasan YPTK maupun YPBM yang dibalik dari semua kejadian ini juga telah bermufakat untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi. Adapun yang perlu kami minta dukungan lebih lanjut kepada adik-adik mahasiswa dan Sivitas Akademika, kami juga sudah bersepakat, sudah mengambil satu keputusan bulat. Saya sudah melaporkan ke Ibu Wali Kota Kota Mobagu dan kami sudah bicarakan secara bersama-sama. Kami siap menerima UDK Kota Mobagu. Kami siap menerima UDK Kota Mobagu dengan satu catatan. Beri kepercayaan penuh kepada kami pemerintah Kota Mobagu untuk menyusun yayasan baru yang akan mengelola UDK Kota Mobagu. Yayasan yang lebih profesional. Orang-orang yang saat ini sementara kami kaji adalah orang-orang yang bergerak betul-betul di dunia pendidikan. Ya, betul-betul di dunia pendidikan. Kami yakin dan percaya kalau mereka-mereka yang bergerak di dunia pendidikan, Sivitas Akademika, orang Bula Mongondo, entah dia mengajar di mana, entah dia berada di mana, yang akan memperbaiki masuk di yayasan ini, pasti UDK Kota Mobagu akan lebih bagus lagi dibanding dengan sekarang. Hanya itu, ya. Hanya itu kami minta dukungan dari Sivitas Akademika dan UDK Kota Mobagu. Tidak ada niat sekecil apapun kami memanfaatkan isu ini untuk kemudian memanfaatkan kepentingan pemerintah Kota Mobagu. Kepentingan dalam arti sempit. Kepentingan kami itu cuma satu,
ya, kepentingan untuk masyarakat Kota Tombagu secara keseluruhan. Hidup raya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri, kita orang keluarga semuanya ada kuliah di situ. Kita orang anak-anak yang kemarin baru lulus SMA, ada yang banyak mendaftar itu dan sampai saat ini menunggu kepastian bagaimana mereka mulai melakukan proses perkuliahan. Dan ini sudah menjadi pokok bahasan kami. Minggu yang lalu ada utusan pemerintah Kota Tombagu yang mungkin Bapak dan Ibu Sivitas Akademika juga telah mengetahui. Sudah juga sampai satu itu teman-teman sekalian. Jangan kemudian polemik ini berkepanjangan ketika diberikan kepada pemerintah, pemerintah membuat yayasan baru, kemudian yayasan baru ini kemudian dipolemikan lagi. Yang korban kasihan kita orang anak-anak ini. Mari dengan mulai hidup Pemkot. Baik, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah hari ini atas pernyataan kami pada pihak pemerintah kota, mereka mau menerima atau mengambil alih mereka. Kalau untuk program studi sudah berapa? 11 program studi Pak, kebetulan saya yang kemudian ditunjuk sebagai tim membuat 11 program studi. Yang pertama agribisnis, yang kedua ekonomi pembangunan, ketiga hukum, keempat fisip, kelima ada perikanan, terbagi atas 2 perikanan, perikanan ilmu kelautan, teknologi hasil perikanan, ada teknik pertambangan, ada teknik lingkungan, ada guru PGSD dan PAUD, ada peternakan. Bahwa tahun 2019 sesuai pengertian awali bahwa mereka bisa menerima mahasiswa baru sebelum dari ada keputusan dari Dikti mampu. Pernyataan dari Dikti, kebetulan saya yang kemudian pertama menerima Dikti di kampus Universitas Kota Tombagu, yang pertama, yang kedua kebetulan Di dalam paripurna ini. Itu yang menjadi tanda buat kita. Ini menjadi sebuah persoalan. Kita akan lihat. Kita akan lihat konsensusnya seperti apa hari ini. Semangatnya seperti apa. Kami akan menantang. Kami akan menantang. Kami akan lihat Peggy Sandra Goga yang hari ini ketika menyebut kita berapi-api apakah mampu dan siap untuk berkonsensus dengan kita. Kita akan melihat saudara Mary Makala hari ini segala bentuk argumentasi yang tidak terkait dengan persoalan rakyat. Hal-hal yang tidak terlalu penting dibahas, tetapi ketika giliran bicara tentang dunia pendidikan, mana konsensusnya, mana statementnya, mana argumentasinya. Di Kabupaten Pulau Ngondo Raya yang nantinya tentu hari ini akan kita dukung secara bersama-sama. Tentu banyak hal informasi yang telah kami dengar baik kepada wakil wali kota Tombagu, yang mana seperti yang disampaikan oleh Pak Enok tadi bahwa telah melakukan pertemuan dengan Dikti juga, bahwa yang menjadi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi tentunya harus terdiri dari 10 prodi mungkin. Tentu ada tambahan-tambahan lagi dari teman-temanku dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tombagu. Belakang ini mau siap. maaf. Belakang. Hidup ketua! Langsung sama saya ya, langsung begini. Langsung. Garis ya. Hidup ketua Lura! Kebanyakan mendukung pengambil alihan mereka oleh pemerintah kota itu. Betul ya. Unik. Ada kartu di dalam. Masih ada. Ada kartu di dalam orang. Ya, bismillah. Apa lagi? Aku kata orang. Sore ketua Nur. Nino tuh ketua komisi 2. Ketua komisi 2 paling cepat. Ada lagi? Ay, ini ada foto Tio.
Si 18 ya.